Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita karunia-Nya yang demikian besar, mempertemukan dan mempersaudarakan kita di atas azm untuk berittiba, mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian pelajaran yang kemarin kita sampaikan adalah kewajiban seorang hamba di dalam agamanya, yang itu kita jadikan kesimpulan, poin-poin yang merupakan kesimpulan dari pembahasan kita berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bab beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kembali bahwasanya kemarin kewajiban seorang hamba di dalam agamanya, yang pertama ittiba'u ma qalahu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti segala ucapan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Al-Quran. Kewajiban kita berittiba, mengikuti kitabullah Al-Quran dan meyakini akan kebenarannya, meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dan menjadikan sebagai dasar pedoman hidup kita. Al-Quran sudah sempurna. Kemudian yang kedua, wattiba'u ma qalahu rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga mengikuti apa yang telah disampaikan, disabdakan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik hadis itu mutawatir ataupun hadis itu ahad. Selama itu betul-betul sandarannya sampai kepada Rasulullah SAW, wajib kita ambil, baik dalam masalah akidah, baik masalah hukum, baik masalah muamalah, baik masalah fadilah amal, baik masalah akhlak dan adab. Semua wajib kita kembali kepada tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh talfik. Talfik itu comot-comot, itu enggak boleh. Yang cocok dirasa enak diambil, didakwahkan, dibesar-besarkan. Tapi yang dirasa tidak cocok bagi hawa nafsunya disembunyikan, tidak boleh dibicarakan,
Kalau orang lain bicara itu alergi, ditinggalkan dan seterusnya. Ini namanya manhaj talfik. Sistem beragama comot-comot. Mengambil yang cocok, meninggalkan yang dianggap tidak cocok atau kurang cocok. Nah, orang yang semacam itu berarti belum mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masih mengikuti apa? Hawa nafsunya. Bahkan hakim tertingginya bukan Al-Quran dan Sunnah, tetapi apa? Hawa nafsunya. Sampai Al-Quran kalau dirasa hukum ini bercocokan dengan dirinya, ambil. Berarti siapa hakimnya? Hawa nafsunya. Karena cocok dan tidak cocok. Dan itu Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya? Coba Allah menyebutkan ada orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesembahannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maknanya hawa nafsunya itu sebagai mediar, tolak ukurnya. Apa saja yang dirasa baik oleh hawa nafsunya, dia katakan dan itu baik. Dan apa yang dianggap jelek oleh hawa nafsunya, dia ucapkan jelek dan dihukumi seperti itu. Itu ittaqada hawahu ilahahu hawahu. Berarti sudah menjadikan ilahnya itu dalam bentuk apa? Hawa nafsunya. Itu kemarin sudah kita bagi bahwasanya Islam, iman atau din kita ini terbagi dua hal saja. Bukan satu bagian din, satu bukan. Antara ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran, yaitu apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya Muhammad SAW, wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Dan itu kelaziman. Sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan tentang Rasulnya dalam berdakwah, wa illam tastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah cuma membagi dua manusia ini. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, ada manusia yang menyambut seruannya, ada yang tidak menyambut seruannya. Allah mengatakan, wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka manusia itu ya Nabi Allah Muhammad tidak mau mengikuti dakwahmu, ketahuilah mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsunya. Cuma dua, nggak ada nomor tiganya. Berangkat dari ayat ini, Syekhul Islam mengatakan, man lam yattabi ilmahu faqad ittaba'a hawahu. Barang siapa yang tidak mengikuti ilmunya, yang berasal dari ma qalahullah, ucapan Allah, wa ma qalahu rasuluhu, dan apa yang menjadi ucapan Nabi, atau apa yang di atasnya para sahabat, berarti pasti tidak boleh tidak dia mengikuti hawa nafsunya. Balil insani ala nafsihi basirah walau alqa ma'adira. Manusia itu lebih tahu apa yang ada pada pribadinya masing-masing, sekalipun dia menyampaikan sekian banyak alasan. Hitung dua itu saja. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ini dihadapkan dengan permasalahan agama, katakanlah, di dalam mengatur rumah tangganya, di dalam mengatur anaknya, di dalam mengatur suaminya, dalam mengatur istrinya, dan seterusnya. Hanya dua itu saja. Barang siapa yang tidak berpijak dengan apa yang sudah dituntunkan oleh agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, berarti tidak ada kemungkinan kedua kecuali sekedar mengikuti hawa nafsu. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu sekedar membesarkan dirinya, tidak menyadari kalau dia makhluk. Itu kalimat ini katakan oleh Imam Ibnu Qayyim, menukil dari kalangan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan kalimat itu hadis Nabi, tapi tidak benar. Nabi SAW perkataan itu mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Dirinya itu makhluk. Dan kalau itu makhluk yang lemah serba terbatas, tidak bagus, bahkan tidak boleh dijadikan sebab untuk naik kepada derajat menyamai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Siapa kita ini? Karena itu kalau kita pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat marah. Seperti wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam
dan Allah marah murka kepada orang-orang kafir, dan Allah melaknat mereka, dan Allah menjanjikan untuk mereka jahanam. Allah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah dengan kemarahan yang besar. Tapi di satu sisi, ikhwan fiddin, ketika datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat." Qala la taghdab, jangan marah. Kemudian mengatakan lagi yang kedua kali, "Ya Rasulullah, ausini, beri wasiat aku." Qala la taghdab, jangan marah. Ketiga kali dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini, wasiati aku." Qala la taghdab, jangan marah. 3 kali. Di sini Allah punya sifat marah, Rasulnya pernah marah, tapi Nabi melarang marah. Marah yang bagaimana? Kemarahan yang dilarang oleh Nabi SAW, la taghdab, sampai 3 kali, la taghdab, la taghdab, itu kemarahan yang sebabnya cuman pribadi seorang makhluk. Nggak boleh. Kalau kita ini makhluk Allah yang lemah, yang terbatas, yang banyak salah, lalu kenapa kita jadikan sebab dan akibat dari marah kita? Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Coba kadang orang bertengkar, kadang orang ribut dan seterusnya, sebabnya cuma karena tersinggung pribadi. Sedang kadang-kadang terkoyak urusan agamanya, dilecehkan urusan agamanya, pelanggaran terhadap agama nampak di depan matanya, bahkan dia sendiri yang melakukannya, tidak tumbuh marahnya tadi. Nah, itu terbalik. Nah, kalau seorang sudah tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, berarti mengikuti apa? Hawa nafsunya. Tapi dalam kondisi seperti itu, yattabi'u hawahu, mengikuti apa? Hawa nafsunya. Coba kita garis ini, 2 garis ini. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau manusia itu tidak mau mengijabai dakwahmu ya Nabi Allah, ketahuilah hanyalah yang menyebabkan mereka seperti itu karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Hukumkan kepada diri kita, kan itu hukum Allah. Tapi kalau kita berhadapan dengan hukum Allah, ini harus peraturannya seperti ini, ya? Katakanlah suami terhadap istrinya seperti ini, istri pada suami seperti ini. Wanita mestinya berhijab, laki-laki harus bagaimana, punya kecemburuan, baik terhadap istrinya, anaknya, apalagi terhadap Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Kok itu dilanggarkan dengan sekian banyak udzur? Maka berarti dia telah mengikuti apa? Hawa nafsunya. Gak bisa ada kemungkinan setengah-setengah. Setengah mengikuti agama, setengah mengikuti hawa nafsu. Dan itu al-haqqu la yajtami'u ma'al batil. Kebenaran itu tidak mungkin berkumpul bersama kebatilan. Jadi kalau kita ini punya tauhid, kok terkumpul pada tauhid tadi kesyirikan, yang batal siapa? Tauhidnya. Jadi hawa nafsu tidak bisa dikumpul dengan apa? Kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penyakit yang paling parah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau menyatakan bahwa amarrud dawa dawaul qalbi atau maradil qalbi. Paling pahitnya obat itu adalah obat penyakit hati. Kalau sambiloto pahit, katakanlah ya pahit seperti itu. Atau mahkota dewa paling ya pahit. Tapi beliau mengatakan amarrud dawa maradil qalbi. Paling pahitnya obat itu obat penyakit hati. Faqila, dikatakan kepada beliau, ini maknanya. Wa ma dawa'u? Apa obat penyakit hati itu? Qal kullu ma yukhalifu hawa. Segala sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu, itu obat penyakit hati. Jadi kalau hati kita mau sehat sebagai hati yang taat kepada Allah, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang terselamatkan dari ittiba'ul hawa, cegah, penjarakan hati ini dari segala sesuatu yang sekedar membebek kepada hawa nafsu kita. Baru hati kita menjadi qalbun salim. Ya kan? Al-Imam Al-Qayyim menerangkan apa itu qalbun salim. Dalam firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kenifakan, dari kebid'ahan, dari mengikuti hawa nafsu, dari hasad, dengki, riya dan seterusnya. Itu qalbun salim.
Sekalipun hati ini dibungkus dengan jasad yang menurut ukuran manusia nggak ada harganya, tapi itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang jasadnya jasad manusia yang gembel, katakanlah menurut hukum manusia, miskin, tidak punya apa-apa, atau mungkin warnanya tidak karu-karuan bentuknya dan seterusnya, tampan tidak tampan juga tidak, katakanlah begitu cantik juga tidak masuk, seperti itu dan seterusnya. Sekalipun bungkus lahirnya itu seburuk itu, tapi kalau di dalamnya qalbun salim, itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, atau Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa-rupa bentuk kalian, tidak menilai kepada banyak tidak banyaknya harta kalian, tapi yang Allah jadikan ukuran adalah amal perbuatan kalian dan hati kalian. Amal yang dikaitkan dengan hati itu namanya manhaj. Jadi ukuran yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah selamat dan tidak selamatnya manhaj kita ini. Barang siapa yang hidup di luar manhaj yang selamat, berarti dia tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun bentuk manusia itu, kalau dia hidup di dalam bingkai manhaj yang selamat, yaitu apa yang di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya dalam semua aspek kehidupannya, berarti dia sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang membuat kita ini punya nilai dan kita tidak punya nilai. Simpulkan dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Perbaiki hati kita, perbaiki pula apa? Amal kita. Karena itu ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kandungannya cuman itu, ya. Sehingga Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menerangkan tentang dalam Talhis Hamawiyah, beliau mengatakan risalatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatadammanu syai'aini, mencakup dua hal. Dua hal ini luas, tapi ini penting. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu mencakup dua hal, mengandung dua hal. Yang dua hal ini kalau kita jabarkan cukup untuk mengurusi dunia dan seluruh isinya. Dan itu sudah diwujudkan. Karena tidak ada, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, tidak ada di muka bumi ini satu risalah yang lebih bagus dan lebih sempurna daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nggak pernah ada. Tentu sering kita ulang-ulang, kenapa kok kaum muslimin itu kok masih butuh terhadap peraturan di luar syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu aneh dan menakjubkan. Jadi ada orang Islam belajar, sibuk mempelajari tentang teori orang kufar di dalam kemajuan zaman. Itu aneh. Bukan untuk diteliti salahnya lalu dibantah, bukan. Tapi justru untuk diamalkan lalu disebarkan kepada muslim yang lainnya. Itu perkara yang aib semestinya. Karena Allah jelas tidak akan keliru ketika menyatakan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, kalau sesuatu itu sudah sempurna menurut Allah, kenapa kok kurang masihan menurut kita? Kan banyak tuh para aktivis dakwah itu mau berjuang membuat satu negara pakai ajaran yang jelas-jelas di luar syariat Rasulullah SAW. Itu sebagai satu bentuk pemahaman, sekalipun tidak diucapkan, bahwa apa yang ada di atasnya Rasul dan para sahabatnya itu memang bagus, tapi tidak bisa dipraktekkan hari ini. Seolah-olah seperti itu perkataannya. Nah, ketika mereka ahli bidah mengatakan seperti itu, apakah kita juga harus mengikutinya? Tentu tidak.
Justru kita yang menasabkan diri kita kepada sunnah, menasabkan diri kepada manhaj salaful ummah sebagai satu manhaj yang terbaik. Saya katakan terbaik bukan berarti ada yang lainnya, tidak. Satu-satunya yang baik. Bukan alternatif loh ini ya. Kalau alternatif itu pelarian. Islam itu bukan alternatif. Manhajus salaf itu bukan alternatif. Dulu ada yang menerjemahkan buku, ya dah, manhaj alternatif. Itu keliru. Kalau alternatif itu karena nggak ada yang lain, bukan. Tapi itu memang yang dipilihkan oleh Allah, dipilihkan oleh Rasulnya, dipilihkan oleh para sahabat, dipilihkan oleh ulama ini untuk seluruh kaum muslim. Manhaj Rasulullah SAW, manhajus salaf. Nah, kita yang bernasab ke sana, ketika semua orang mengatakan itu nggak bisa dipraktekkan, berarti kita harus berupaya menunjukkan kebatilan pemahaman itu, baik dalam masalah hukum, baik masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik di dalam masalah adab, baik masalah-masalah yang lainnya. Karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Jangan akidahnya akidah salafiyah, tapi manhajnya manhaj ahli bidah. Jangan akidahnya akidah salafiyah, kemudian ibadahnya ibadah salafiyah, tetapi akhlaknya adalah akhlaknya ahli bidah atau orang-orang kufar. Ini juga tidak. Nah, seperti itu. Kembali kepada pembahasan. Qala al-Imam Musaimin rahimahullah, risalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatadammanu syai'aini. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu mencakup dua hal. Cuman dua sebenarnya Islam, nggak banyak. Huma, keduanya, al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Ini isi risalah Nabi SAW. Al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Dari situ kaum muslimin kalau mau mempelajari agamanya dengan sebenar-benar belajar, lalu mengambil betul-betul dari sumber yang betul-betul murni, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan mengatur dirinya dengan sebaik-baik kehidupan. Dari situ nanti dia akan paham bahwa kita ini tidak butuh di luar Islam satupun peraturan. Katakanlah mau menegakkan satu kehidupan yang paling minimal, suami istri, nggak butuh peraturan yang lain. Islam telah mencukupi. Bagaimana seorang wali diingatkan dan diwasiati oleh Rasulullah SAW, "Idza atakum man tarda dinahu aw man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa illa takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir." Kata Nabi kepada para wali yang punya anak putri, anak gadis itu, bila datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu sudah ridhoi agama dia dan akhlaknya, nikahkan putrimu kepadanya. Kalau tidak kamu lakukan seperti itu, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini dan kerusakan. Apa kita ragu dengan Rasulullah SAW? Itu Nabi yang memberikan wasiat kepada para wali. Kadang kita masih berpikir ulang. Bahkan kadang-kadang pikiran kita pertama nempel di orang yang datang kepada kita ini, kerjaan dia itu apa. Bahkan pertimbangan agama itu kadang-kadang sampai tidak sempat ditanyakan. Coba itu. Jadi kenapa kita sendiri yang muslim dan berupaya bernasab kepada sunnah Nabi SAW kurang yakin dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana dengan orang lain? Kita mengharapkan orang lain menerima dakwah ini, kita mengharapkan orang lain bagaimana bisa beramal dengan Islam ini, tapi kita sendiri tidak yakin dengan konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Cuman itu memang kadang-kadang berkembali kepada kaum muslimin. Bukan Islam yang kurang, tapi kita sendiri yang kurang mampu melakukannya. Coba, itu kan indah. Ya, itu petunjuk dalam membangun rumah tangga aja seperti itu. Nah, kalau kita anak putri pengen suami yang baik, ya bagaimana seorang ayah, seorang tua mendidik putrinya supaya jadi baik?
Jadi jangan putrinya dilepas dari harta di sana kembali, terus ingin punya suami seorang ustaz ahli sunnah. Ya bagaimana? Jauh panggang dari api, nggak akan ketemu. Jadi itu timpang namanya. Kita mengharapkan orang lain seperti ini, tetapi sekedar sebelah saja. Islam itu adil. Ya? Ketika seorang wanita itu dihukumi dalam Islam aurat, lalu laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya supaya tidak terfitnah, bukan berarti wanita dibiarkan melepaskan hijabnya bergaul bebas. Itu nggak imbang namanya. Sedang Islam itu agama yang adil. Maka wanita diperintah untuk berhijab secara syar'i, tidak menampakkan auratnya. Bahkan dalam pendapat tidak boleh wajah dan telapak tangannya pun nampak, tidak boleh. Baru ketika laki-laki disuruh menundukkan pandangan seimbang. Nah, kalau yang di sini lepas bisa ditonton, di sini suruh merem, ya nggak akan mampu. Kan namanya nggak adil loh seperti itu. Dan itu orang banyak seperti itulah. Itu orang banyak. Kita yang sudah berupaya menapaki sunnah Nabi ini harus kita. Apa ketika orang bodoh kita ikut-ikutan bodoh? Apa ketika orang salah kita ikut-ikutan salah? Tidak. Justru kita, sebagaimana tadi yang kita katakan, harus mewujudkan dan menjelaskan kepada mereka, sekalipun dengan perbuatan kita, bahwa sunnah Nabi yang 14 abad yang lampau itu hari ini tetap relevan dan bagus. Terus seperti itu. Itu namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Mana manfaatnya ilmu itu? Membawa kepada perubahan yang baik, mengokohkan kita di atas kebenaran. Itu namanya ilmu bermanfaat. Nah kalau kita ngaji kok malah semakin tidak seperti ngaji. Nah, itu namanya ilmu gak bermanfaat. Kan Nabi SAW khawatir kalau ilmunya tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi ilmu itu jangan jadikan bahan untuk berdebat atau masail yang sekedar berhenti di pikiran kita atau pengetahuan sebagaimana orang-orang umum. Tidak. Ilmu itu bagaimana masuk dalam hati, mewarnai diri kita, lalu mewujudkan sikap yang benar. Itu satu kandungan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-ilmun nafi'. Berarti kalau kita ini mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada manhaj salaful ummah, tidak akan kita dapati kecuali ilmu yang bermanfaat. Dan kita rasakan kan perubahan. Itu pertama. Dan mari kita wujudkan sama-sama. Kita cari ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tahu lalu berhenti, pahami dan sadari bahwa itu belum bermanfaat. Karena manfaatnya ilmu itu sampai merubah gerakan kita. Dulu lisan yang asal nerocos saja bicara, tidak ada aturan, menyakiti orang, tidak menyakiti orang, tidak peduli. Dengan masuknya ilmu, dirim. Ingat hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Masuk ilmu yang bermanfaat. Dulu seorang wanita yang barangkali sebagaimana dia kenal umumnya wanita, buka-bukaan, tidak perlu menutup aurat, atau menutup aurat kalau taklim, di luar taklim bebas dan seterusnya. Masuk ilmu Rasulullah SAW kepadanya. Jadikan ilmu itu manfaat, merubah diri kita. Oh ternyata Islam itu mengaturnya bukan hanya ketika ngaji. Baik ini bersama saudara ipar, ini bersama kepada masyarakat yang lain dan seterusnya. Tunjukkan bagaimana syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ini malah jadi guyonan orang. Itu semangat-semangat meneriakkan hijab. Tapi kalau ngaji saja, akhirnya kita ini justru bukan mengesankan sunnah itu sebagai suatu kebajikan, malah membuat orang akhirnya tertawa geli. Itu perlu kita tanamkan, ikhwah. Fungsi ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian ilmu dari Nabi SAW yang mengatakan bahwa wajib kita ini untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tegakkan dari sekep yang paling kecil. Bapak kepada anaknya, saudara kepada saudaranya, suami kepada istrinya, istri menyampaikan kepada suami. Tegakkan. Barang siapa yang tidak bisa menegakkan amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dalam sekep yang kecil, bagaimana dia akan menegakkan dalam sekep yang lebih besar? Kalau dia tidak bisa menerapkan syariat Allah pada dirinya, bagaimana dia menuntut untuk diterapkan dalam bentuk yang luas? Nah seperti itu. Nah mari kita mulai. InsyaAllah ilmu masalah itu kita sudah dapat banyak.
tinggal bagaimana mempraktekkannya. Karena kadang-kadang itu kalau nggak tumbuh kesadaran nggak jalan. Kita ini punya ilmu ngerti, tapi nggak sadar, itu sulitnya. Kan itu banyak Al-Quran mengatakan afala yatadzakkarun, afala tatadzakkarun, banyak. Kenapa mereka tidak mau berpikir? Kenapa mereka tidak sadar? Kenapa kalian belum sadar? Banyak. Karena munculnya amalia itu kalau dimulai dengan kesadaran, oh ya saya ini keliru. Kok saya menyimpang dari ilmu yang sampai kepada saya? Ilmu saya seperti ini, kok saya jalannya seperti ini? Sehingga dikatakan oleh Allah, wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Berarti apa saya ini mengikuti hawa nafsu saya? Akan kepada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama, kita ingat-ingat. Isi kandungan dari risalah Rasulullah SAW adalah al-ilmun nafi'. Kan itu nggak ada sama sekali madarat yang akan menimpa kita ini selama kita belajar dengan sunnah Rasulullah SAW, nggak ada. Itu justru membawa kepada kebajikan. Kata kalau orang ngaji, dalam kajian tadi dibacakan ayat Allah, hadis Nabi, pendapat para sahabat, kehidupan para ulama dan seterusnya, kok rasanya memukuli saya terus. Ngaji itu cuma untuk saya seolah-olah. Jangan, sabar. Sebagaimana kalau kita ini sakit, dimasukkan obat, mungkin reaksi akan muncul. Tapi kalau kita sabar terus demikian, insya Allah kesembuhan yang didapatkan. Seperti masalah merokok. Itu kalau sudah yang kecanduan, Masya Allah ya, nggak usah berhenti sehari. 2 jam aja, kadang udah nggak bisa kerja, pusing dan seterusnya. Tapi itu berarti penyakit mau keluar. Kalau kita ingin sembuh, tahanin. Jangan sampai mulut lagi. Terus begitu. Insya Allah Allah beri kesembuhan. Karena itu kita harus khawatir terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Seorang ahli maksiat itu kalau sudah kecanduan maksiat, dia itu sebenarnya bosan dengan apa yang dikonsumsinya dari maksiat. Tapi dia tidak tahu obatnya kecuali kembali menghirup kemaksiatan. Sekarang kita melihat ada orang-orang yang biasa minum khamr itu. Gitu, minum khamr sampai kecanduan betul. Itu sebenarnya dia sendiri tuh bosan kok dengan rasanya khamr. Enak juga tidak. Baunya saja kayak seperti itu. Tapi ketika dia mau keluar dari itu tadi pusing, bingung dan seterusnya, nggak ngerti bagaimana obatnya, ya obatnya kembali lagi, minumi lagi. Demikian juga kita. Kan itu Al-Quran itu syifa, obat. Sunnah itu obat. Manhaj salaf itu obat. Kok barangkali pertama ini perlu dibersihkan, ditasfiyah dalam diri kita ini, ada pertentangan, ada pertarungan di dalam diri kita, sabar. Berarti itu obatnya jalan. Tapi kalau ngaji kena kok polos saja. Berarti obatnya ini mujarab, tapi tempatnya ini memang tandus betul sehingga bablas dikit. Kita ini kan setiap ta'lim itu maunya kan berobat kan begitu. Ya, kalau risalah Nabi itu adalah ilmu yang bermanfaat, berarti itu obat terhadap kebodohan kita. Dan segala bentuk yang menyimpang dari syariat itu namanya al-jahalah, kebodohan. Bodoh. Biar kayak apapun pinternya manusia itu, kalau dia menyimpang dari syariat, berarti pada saat itu dia bodoh. Karena di luar ilmu berarti apa? Kebodohan. Nggak ada yang setengah ilmu, setengah bodoh, itu nggak ada. Ya? Nah itu. Karena dalam Al-Quran, setiap yang menyimpang dari syar'i disebut al-jahalah. Dalam ayat Allah, Allah mengatakan, innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'an bijahalah. Hanyalah taubat itu Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan kejelekan karena bodoh. Ditafsirkan oleh tafsir, namanya al-jahalah itu segala sesuatu yang menyimpang dari peraturan syar'i. Baik yang melakukannya orang yang dianggap punya ilmu ataupun orang yang awam. Itu semua jahalah, bodoh. Berarti betul-betul sifat agama itu ilmu. Karena lawan dari ilmu, bodoh. Kan itu kalau menyimpang seberapapun dari syar'i itu berarti kebodohan. Semakin banyak orang menyimpang dari agama Allah, semakin bodohlah dia. Sekalipun pendidikannya tinggi, gelarnya berpanjang-panjang, itu tetap dihukumi bodoh selama dia menyimpang dari apa? Syar'i. Kandungan yang pertama. Jadi kandungan dari risalah yang dibawa oleh Nabi SAW yang pertama adalah al-ilmun nafi'. Ilmu yang akan memperbaiki hati kita supaya niat kita itu benar. Ya,
dan iman kita ini lurus, tauhid kita murni, amal ibadah kita betul-betul hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, dari dua kandungan tadi, yang pertama ilmu nafi, yang kedua wal amalus salih, amal yang saleh. Jadi Nabi SAW itu meninggalkan cuma dua hal ini: ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Niat yang salihah itu sebagai buah dari ilmu yang bermanfaat, kemudian buah dalam anggota badan kita amal yang saleh. Cuman itu saja Islam itu, nggak lebih dari dua tadi. Ya, dan sudah sering kita ulang bahwa syariat ini, Islam itu yang pertama sifatnya adalah ilmiah, karena dibangun di atas apa? Al-ilmu. Jadi nggak boleh kita ini beribadah tanpa dasar ilmu, nggak boleh. Punya akidah tapi nggak ada ilmunya, nggak boleh. Seperti akidah kita, katakanlah waliyadzubillah, wujud, kitab, bakok, sifat 20. Kemudian ditinjau kepada ilmunya, nggak ada. Berarti tinggalkan. Sekalipun sudah kita yakini berpuluh-puluh tahun turun-temurun, katakan, harus kita tinggalkan. Jadi al-ilmu nafi wal amalus salih. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 33. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Sesungguhnya Allah lah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad SAW bil huda, dengan al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu, tujuan Allah mengutus Rasulnya supaya mendohirkan agama tadi, ala dini kullihi, atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Berarti isinya apa? Al-huda wa dinil haq. Itu risalah Rasulullah SAW. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal huda huwal ilmun nafi. Yang dimaksud al-huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita ingin mendapat petunjuk, harus mencari apa? Ilmu yang bermanfaat. Wallazi arsala rasulahu bil huda bil ilmin nafi'. Karena itu risalah Nabi itu semuanya ilmiah, nggak ada yang tidak bisa diwujudkan dengan ilmu. Sampai dalam masalah-masalah gaib semuanya dengan ilmu. Sehingga kadang-kadang orang khalaf mengatakan karena tidak memahami masalah ini, dianggap bahwasanya manhajus salaf itu aslam, lebih selamat. Manhaj salaf itu lebih selamat. Tapi manhajnya orang-orang yang belakangan itu lebih bijaksana dan lebih ilmiah. Itu keliru. Karena sesuatu itu tidak disifati dengan sifat selamat kalau tidak ada ilmu dan tidak ada bijaksananya. Mafhum maksudnya? Mereka ahli bidah mengatakan apa? Manhajus salaf aslam, itu lebih selamat. Cuman manhajnya khalaf, manhajnya orang belakangan, itu lebih bijaksana dan lebih ilmiah. Itu kebatilan. Tanakut. Karena tidak dikatakan seorang itu selamat kecuali harus dengan ilmu dan sikap bijaksana. Maka ketika mereka mengatakan bahwasanya manhajus salaf itu lebih selamat, wajib bagi mereka menyifati manhaj ini dengan apa? Manhaj yang ilmi dan manhaj yang betul-betul bijaksana. Karena dua sifat ini nggak bisa terlepas. Orang yang nggak punya ilmu itu nggak akan selamat kok. Beri contoh, orang bodoh nggak punya ilmu bisa selamat. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Karena itu orang bodoh itu sekalipun mau mengerjakan sesuatu yang benar, itu tidak dihitung sebagai suatu ilmu dan kebenaran. Tapi kebetulan saja cocok. Iya, seperti orang katakanlah cari, dia itu bodoh nggak ngerti apa-apa, nyari rumah, kebetulan ketemu, itu kebetulan ketemu. Asalnya bukan karena dia ngerti tempat itu, tidak. Itu urusan dunia saja tidak diakui. Bagaimana urusan apa? Hati. Itu kan? Karena itu kalau ketika mensifati bahwasanya manhajus salaf itu lebih selamat, berarti harus disifati dengan apa? Al-ilmu wal hikmah.
Dikatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda, al huda huwa al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu penafsirannya ke situ. Ya. Kemudian wa dinil haqqi bil huda, wa dinil haqq huwa al amalus salih, amal yang saleh. Kan itu agama ini tidak akan dikatakan sebagai suatu agama kalau nggak ada amal saleh. Bagaimana kita ini diketahui sebagai seorang yang beragama dengan baik kalau kita tidak mewujudkan dengan amal yang saleh? Nggak ada. Bahkan agama ini wajahnya menjadi buruk, bukan wajah asalnya. Penampilan hari ini menjadi buruk dan seterusnya dengan sebab apa? Dengan sebab amal yang tidak ada tuntunan dari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Islam itu menjadi wajahnya bengis, kejam. Ketika seorang yang menyampaikan Islam dan menyuguhkan Islam itu seorang yang tidak diberi oleh Allah sifat rahmah dan hikmah. Enggak, sifat kasih sayang yang enggak ada, hikmah dalam berdakwah enggak ada. Jadi sekret. Pokoknya kalau salah ya salah total. Seperti Khawarij mengesankan Islam seperti itu. Dosa satu habis seluruhnya. Nah, dalam Islam itu ada al-wala, ada al-bara. Wala secara total untuk siapa? Untuk para nabi, para sahabat mereka, dan orang-orang yang bagus imannya. Seperti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan para ulama. Itu nggak boleh kita barok. Nggak boleh kita barok. Gak usah kita membarok katakanlah Syekh Ibn Baz, nggak ada gunanya. Saya baroklah sama Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu nggak, kita sendiri yang malah hancur. Dulu ada seorang yang menyampaikan hadis. Ketika dia menyampaikan hadis, itu melemahkan dan mencerca Imam Syafi'i. Katakanlah Imam Syafi'i itu imam yang apa? Rawi yang dikatakan dhaif. Maka spontan orang berdiri mengatakan kamulah yang dhaif. Dia sendiri yang malah tidak dipakai apa? Hadisnya. Kenapa? Dia dibanding dengan Imam Syafi'i itu jabal, gunung yang kokoh. Bagaimana dia akan bisa meruntuhkannya? Tidak. Jadi ada al-wala, ada al-bara. Jadi kalau itu para nabi, wajib semua kita berikan wala. Enggak boleh kita ini mengkritisi para nabi. Oh, Musa dulu keliru sih. Masa apa? Terlalu ciriwis katakanlah. Mau talabul ilmi terlalu ciriwis, akhirnya malah enggak jadi talabul ilmi. Jangan, itu aib. Enggak boleh mencerca salah satu nabi dari nabi-nabi Allah. Dan itu terjadi seperti di kalangan manusia. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita enggak boleh kecuali menyebutkan bagi mereka kebaikannya, kita beri wala total, kita cintai, kita mohon kepada Allah supaya kita digolongkan dengan golongan mereka. La Ali wala Muawiyah, semuanya sama. Adapun fadilah kembali kepada dalil. Fadilah Abu Bakar dan Umar tidak sama dengan fadilah selainnya. 4 khulafaur rasyidin tidak sama dengan selainnya. 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga tidak sama dengan yang lainnya. Ahli Badar tidak sama dengan selainnya. Ahli Baitur Ridwan tidak sama dengan, dan seterusnya. Dari orang yang berhijrah sebelum Fath tidak sama dengan yang berhijrah setelah Fathu Makkah. Tapi semua adalah ashabu Rasulullah SAW yang wajib kita cintai. Mencintai mereka itu termasuk agama. Sehingga Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab hubbul ansor minal iman. Mencintai sahabat Ansar termasuk keimanan. Mereka harus kita beri wala secara total. Kemudian yang harus ketika kita berikan barak secara total. Nggak boleh kita ini mencintainya, nggak boleh punya loyalitas sedikit pun kepada mereka. Siapa? Al-kuffar, wal munafikin, wal musyrikin. Orang-orang yang sudah jelas-jelas keluar dari keislaman. Kita nggak boleh mencintainya. Lalu bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua ini? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu berdakwah mengajak kamu mensekutukan Allah yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tapi apa? Pergauli mereka di dunia dengan cara yang bagus. Katanya tadi harus bara'ah. Bedakan ikhwah, asalnya bara'ah itu amalul qalbi. Yaitu apa? Tidak boleh mencintai, tidak boleh cenderung, tidak boleh memenangkan, tidak boleh menolong, dan seterusnya. Itu bara'ah. Adapun zahir perbuatan kita kembali kepada keadaan kita masing-masing. Sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini orang tua.
kita temani saja di dunia. Tidak, kita cintai sesuai dengan agama dia. Kalau dia kafir, dia musyrik, kita pergauli di dunia dengan baik dan berharap mudah-mudahan dengan itu dia masuk Islam. Adapun hati tidak cenderung sedikit pun untuk mencintainya. Itu bara kepada mereka. Bagaimana dengan ayat Allah SWT yang menyatakan, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya? Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian bergaul, katakanlah, dengan orang-orang kafir musyrik yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum, untuk kalian berbuat baik dengan mereka. Itu orang kafir musyrik. Kok boleh kita berbuat baik? Itu kan wala, bukan wala. Karena berbuat baik kepada mereka sebagai balasan atas kebaikan itu bukan wala. Kalau kita mencintai mereka tidak boleh. Kalau berbuat baik boleh. Jadi dibedakan ya. Allah mengatakan antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Karena seorang muslim dimanapun dia wajib berbuat baik dan berlaku adil sekalipun kepada musuhnya. Itu bagi orang kafir musyrik yang tidak memerangi kita. Apalagi ada perjanjian. Katakan kalau jual beli dia harga 50, ya harus kita bayar 50. Berbuat baik kepadanya. Kalau dia sakit, kita obatkan, boleh. Kalau kita mampu. Kalau kita dokter mengobati orang kafir, boleh apa enggak boleh? Boleh. Antabarruhum, berbuat baik kepadanya. Kenapa? Perbuatan baik kita kepada mereka, dalam arti hati kita tidak cenderung kepadanya, itu bisa membuat mereka lunak hatinya, lalu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maslahah dakwah. Coba itu. Kemudian yang kedua, Allah lanjutkan ayat itu. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum apa? Antawallauhum. Jadi pertama, kalau berbuat baik dan berlaku adil dibolehkan oleh Allah, tapi yang kedua enggak boleh kapan? Wala kepada mereka enggak boleh. Mencintainya, menolong mereka, memenangkan atas saudara sama muslim, membantu memperkuat jumlah mereka tidak boleh. Sampai seorang muslim tinggal di negeri kafir, yang orang kafir ini jelas-jelas memusuhi Islam, enggak boleh, harus hijrah. Kenapa? Karena kita ini nambahi jumlahnya orang kafir. Karena itu kita duduk-duduk di tengah ahlul bidah, acara kebid'ahan katakan. Kok kita duduk-duduk di situ? Padahal kalau pergi kita mampu, cuman nggak enak. Perasaan nggak enak itu semua manusia punya, tapi perlu kita didik diri kita ini. Nggak enak lah. Kok nggak ketok, nggak kelihatan, nggak nampak. Dulu dia sudah kasih ayam sama saya, sudah kasih bungkusan, sudah kasih rantang. Kadang perasaan itu lebih dominan pada diri kita. Padahal duduknya seorang muslim ahli sunnah dalam komunitas ahli bidah, dalam acara kebid'ahan atau kemaksiatan, itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Madarat pertama, duduknya kita di situ itu, kalau dihitung jumlah tadinya 6, jadi 7 dengan sebab adanya kita. Dan itu dilarang dalam syar'i. Karena itu malaikat ketika mencabut nyawa orang yang tidak mau hijrah itu, kenapa kamu tidak hijrah? Sedang bumi Allah luas. Satu hajiru biya, kamu hijrah kepada mana? Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang yang lemah. Dijawab, bumi Allah luas, hijrahlah. Menunjukkan alasan mereka lemah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mampu. Itu diambil faedah oleh para ulama. Diamnya mereka di negeri kufar, padahal mereka mampu hijrah. Dengan uzur katanya dia lemah, itu tidak diterima oleh Allah. Dan keadaan mereka memperbanyak jumlah orang-orang musyrik. Nah, kalau dihitung tadinya 7, karena ada 3 orang muslim di situ, sekalipun nggak ikut agama mereka, tapi nampak di situ, jadi berapa? 10. Itu sudah dilarang dalam Islam. Karena itu tingkatan terakhir yang katakan Nabi SAW, fa illam yastati' fa biqalbi, itu dengan apa? Berpindah dari tempat maksiat atau kebid'ahan. Kadang kita ini mengedepankan perasaan kemanusiaan daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal agama Allah itu enggak pernah bertentangan dengan perasaan kita sebagai manusia. Bagaimana akan bertentangan Allah mensyariatkan syariat ini untuk manusia? Berarti Allah tahu betul akan perasaan manusia. Lah kalau kita masih membantah itu tadi, berarti itu sudah perasaan yang tidak ditolerir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan kita kedepankan. Ketika kita nekat di situ, kembali kepada kaidah awal tadi. Kalau tidak mengikuti agama Allah, berarti mengikuti apa? Hawa nafsu kita. Kan itu aja. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi isi dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang pertama adalah al-ilmu nafi, yang kedua apa? Al-amalus saleh. Amal yang saleh. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal ilmu nafi, dan ilmu yang bermanfaat yatadammanu kulla ilmin, mencakup seluruh ilmu, yakunu lil ummati fihi khairun wassalah, yang umat ini akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan perhatikan sekarang ini banyak orang yang menyampaikan ilmu dakwah ilallah atas dasar agama Allah, tapi yang tumbuh adalah pertumpahan darah, keributan, percekcokan, rusaknya keamanan. Berarti itu bukan ilmu nafi yang berasal dari risalah Rasulullah SAW. Tapi itu adalah pemahaman yang cekak dari sebagian orang. Seperti jihad yang dikumandangkan hari ini. Apa yang dihasilkan? Syariat Islam yang mereka tuntut tegak atau enggak tegak? Mereka mengkritisi setiap orang yang tinggal dan diam terhadap hukum yang ada di negerinya yang mereka hukumi kufar, tapi pemimpin mereka lari dari negeri Islam minta suaka politik di negeri kafir. La haula wala quwwata illa billah. Itu musibah. Jadi ketika dakwah tidak membawa kepada maslahah, berarti itu bukan dakwah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita pahami seperti itu. Ya? Yang bermanfaat mencakup semua ilmu yang akan membawa umat ini kepada kebajikan dan kemaslahatan. Kalau Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kita jangan memaksa satu jiwa. Dia semampunya sedikit demi sedikit dirubah maslahah. Kita ini akan mendapatkan maslahah yang besar kalau mau hidup dalam bingkai sunnah Rasulullah SAW. Kita mulia di dunia, dan kita bukan seorang yang ketinggalan dalam perjalanan hidup di dunia ini. Tidak. Jangan merasa kita ini tertinggal, kuno, nggak ngerti apa-apa, tidak ikut perkembangan zaman. Jangan. Justru kita harus mempelajari dan mengukur segalanya dengan apa? Dengan ilmu yang datangnya dari agama kita ini. Ya, yatadammanu kulla ilmin yakunu lil ummati fihi khairun wassalah. Fi ma'atiha, baik dalam kehidupan dunianya. Berarti Islam ini membawa kehidupan umat manusia ini baik. Lihat para sahabat. Kita ini kurang yakin. Harus kita pastikan. Sahabat dulu ketika yakin dengan konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka mengambilnya, dunia itu Allah tundukkan kepada mereka. Enggak ada sahabat itu yang mati karena kelaparan, enggak ada. Terkalahkan oleh dunianya itu enggak ada. Kok begitu datang petunjuk dari Allah, perlunya infak, Masya Allah. Sebagaimana Abu Talha datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika turun ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Datang Abu Talha kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya memiliki kebun kurma yang banyak, dan kebun kurma yang paling bagus adalah ini. Itu untuk Allah dan Rasulnya. Datang sahabat yang lain memberikan hartanya yang paling dicintai untuk Allah dan Rasulnya. Mereka yakin dengan sebab itu dunia itu menjadi kecil dan tunduk kepadanya. Tapi kita tidak. Akhirnya kita terbalik, tenggelam dalam urusan apa? Dunia. Bagaimana mas? Cari rezeki sulit, cari kerjaan repot. Harus kasih makan anak istri. Anak saya gak kerja di sini, nanti ngurangi jatah makan saya. Olah, itu mazhab jahiliyah. Orang tua ada anaknya kok nggak sanggup memberi makan, itu berarti dia nggak siap menghadapi dunia ini. Kita ini harus yakin bahwa Allah itu memberi rezeki masing-masing yang hidup ini. Biar anak kita di sini, nampaknya kita yang ambil harta itu. Kalau nggak ada anak itu nggak ada jatah untuk dia, kurang kok. Ya tak? Coba dulu ketika bujangan kita ini harta segitu, dapat istri, dapat lagi lebih.
Punya anak satu, kenapa kok cukup? Lah mikirnya kita ini jangan karena saya pintar nyarinya, jangan, itu pikiran Qarun. Ya kan? Setiap jiwa yang Allah hidupkan itu ada apa? Ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dengan itu orang tua menggiring anak sana, sudah di sekolah kan kok nganggur di rumah saja. Padahal perempuan. Sana, Taiwan, Singapura. Di sana uang banyak, nanti bapak lah, nggak apa-apa, tak modalin jual sawah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana ilmunya? Mana agamanya? Anak putri yang mestinya dikungkung dalam rumahnya, diajari agama, sifat malu. Setelah mampu dewasa dinikahkan, nah kok malah disuruh keluyuran. Kita mengkritisi orang lain, lah kita sendiri. Takwalah kepada Allah Subhanahu. Itu kejam, pendoliman kepada seorang anak. Nanti kalau anak rusak, siapa yang tanggung jawab? Kalau anak menuntut saya dirusak oleh orang tua saya, mau bicara apa kita di hadapan Allah? Jadi pendidikan anak seperti itu tadi. Kita ini harus ekstra kok mengawasi anak kita ini. Waktu zuhur mana anak kita nggak ada. Apa yang dia ambil, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dikontrol. Ini malah dilepaskan tanpa mahram, padahal ilmunya sudah masuk. La tusafiril mar'ah illa ma'adhi mahramin. Jangan sampai seorang wanita itu safar kecuali pakai mahram. Haji saja nggak boleh sama Nabi, apalagi cuman keluyuran cari rupiah. Itu musibah, ikhwah. Kita nggak usah ikut-ikutan madhab orang banyak. Kita ini yakin dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, rizki itu akan berbarokah. Jangan kita ini sering menghitung-hitung. Kalau tambah sama kali apa? Kalau kurang-kurangan nggak bisa. Gimana sih? Lebih mudah ke kurang itu. 5 kurang 3 jadi 2. Kok nggak bisa? Tapi kalau 5 kali 5 bisa. Apa salah dulu belajarnya? Paham tak maksud ini? Seperti itu. Pak, mari itu kita terapkan. Ya? Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu yang membawa kepada umat ini baik dan mendapat maslahah dalam kehidupan dunianya. Nah, kehidupan dunia ini baru maslahah kalau berdiri di atas apa? Pijakan syar'i. Bukan jumlah hartanya yang banyak, tapi pemilik dan pelakunya tidak ngerti agama. Masya Allah. Lihatlah kehidupan para sahabat. Mereka cari rezeki itu mudah sekali. Kenapa? Taat kepada Allah. Dunia ini milik siapa? Milik Allah. Allah mudah saja memerintah dunia itu untuk tunduk kepada seorang. Manakala orang tersebut tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah. Sebagaimana Allah menundukkan api terhadap Ibrahim untuk dingin, mudah. Terus para sahabat nggak ada yang mengeluh dirinya kurang dunia, itu nggak ada. Nangis, kenapa nangis? Saya nggak punya dunia. Nggak ada sahabat seperti itu. Nggak ada. Justru kalau dibacakan ayat Allah tentang cinta dunia, tentang azab, tentang hinanya dunia dan seterusnya, mereka menangisi kalau sampai itu masih terpegang oleh dirinya. Dijelaskan oleh para ulama, para sahabat itu tidak pernah meletakkan dunia itu kecuali sebatas telapak tangannya. Khawatir dengan kekhawatiran yang sangat, kalau apa yang di telapak tangan itu menjalar masuk ke kalbunya. Dia terngiang-ngiang dengan hadis Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kehidupan para sahabat. Dengan itu Allah tundukkan dunia ini. Mereka ingin kemana saja, takluk dunia itu kepadanya. Sampai Kaisar Romawi dan juga Persia yang dulu menguasai dunia itu dengan mudahnya ditundukkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena Allah bikin dunia itu tunduk ke hadapannya. Manakala mereka tunduk kepada Allah SWT. Cuman konsep semacam ini kadang-kadang kita cuek dan tidak memperhatikannya dan tidak berupaya menanamkan pada diri kita, sehingga agama itu kita jadikan sampingan. Yang penting bagaimana menerapkan manhaj orang kufar tanpa terasa pada diri kita. Itu kan doktrin. Sebenarnya itu pelajaran dari ilmunya orang kafir. Coba kita lihat lembaga-lembaga pendidikan itu. Nggak ada yang menjanjikan nanti diajari ini tafsir, nggak ada. Lulusan di sini jamin bisa kerja, atau mungkin dipromosikan yang telah lulus kerja di sana sini dan seterusnya. Kesana semua arahnya. Akhirnya berduyun-duyun para pemuda masuk ke situ dengan pikiran satu, itu saja yang dijanjikan. Masya Allah. Jadi kita sadarilah, yang terlanjur kita bertaubat, tarik kembali kepada sunnah Rasulullah SAW.
apalagi dalam kondisi kita nggak bisa mengawasinya. Ya, ingat kita ini, masya Allah, kan kita perbaiki, dan itu juga wasiat Imam Ibnul Qayyim. Ya, terhadap kita semua, anak dan antum. Bukan berarti saya yang bicara ini lebih sempurna, tidak. Kita pakai bersama, ini Islam. Wasiat apa? Kadang seorang itu memperbaiki posisi tubuhnya di hadapan Allah dalam ruku, dalam sujud, dalam duduk. Tapi dia tidak memperbaikinya di luar itu. Tidak memperbaiki lisannya, tidak memperbaiki posisi dirinya di luar rukuk dan sujud tadi. Kalau sholat nampaknya khusyuk betul, tapi di luar sholat, masya Allah, seolah-olah segala cara boleh dengan ijtihad dia. Ini kita sadari. Ya, nah, dan itu bukan berarti Islam itu berat, tidak, mudah. Cuman kita belum mencobanya masalahnya. Kenapa kita kok sulit sekali mendudukkan dunia? Karena kita sendiri sudah tunduk duluan. Sudah. Orang kadang-kadang semangat kalau sudah melihat dunia begitu, dah berhenti dulu lah, istirahat. Insyaallah. Ya, seperti itu. Coba kita lihat kehidupan para sahabat. Itu manhaj salaf saja. Mereka itu tidak pernah lalai dalam urusan agamanya, tapi mereka juga bisa mengatur urusan dunianya. Gimana sih konsepnya? Nah, itu yang perlu kita pelajari. Mereka sibuk di pasar dan seterusnya, tapi untuk sholat jamaah nggak pernah juga telat. Bisa. Selama aturan pertama yang mereka tunduk di hadapannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Mereka itu nggak mikir kok dunia itu dicari 1 jam dengan 2 jam, itu nggak ada bedanya. Sama saja. Apabila misalkan ini 1 jam, sudah datang waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lah nekat 2 jam biar hasilnya banyak, apa juga akan banyak? Tidak. Nah, begitu prinsipnya sahabat itu. Kalau memang waktu dunia, ayo kita cari. Tapi urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita kalahkan dengan ini, dengan alasan kalau kita bertambah dunia kita. Mereka nggak berpikir begitu. Justru kalau dunia kita cari, lalu kita tambah, dengan kita istiqamah di jalan sunnah Nabi SAW, akan datang sendiri dunia. Adakah hari ini yang menginfakkan semua hartanya? Nggak ada. Abu Bakar pernah diinfakkan seluruh hartanya. Besok dapat, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba seperti itu, manusia seperti itu kok ada di muka bumi ini. Sedang kita berupaya mencontoh mereka. Ya nggak usah separuh lah, minimal 25% itu sudah bagus. Cuman jangan kita perseni sendiri. Kita ini kan pinter nambah tadi, nggak bisa ngurang. Nah itu masalahnya. Itu nah, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah yang mencakup semua ilmu yang membawa kepada kebaikan dan maslahah bagi umat ini, baik di ma'asiha dalam kehidupan dunianya, wa ma'adiha sampai nanti negeri akhiratnya. Karena Nabi SAW mengajarkan satu doa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu menjadi sandaran bagi diriku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Perbaikilah dunia saya yang di situ saya hidup. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaiki akhirat saya yang ke sana saya kembali. Jadi dari agama, dunia, akhirat semuanya baik dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang jelas silahkan disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada seorang yang telah berilmi ketika kita ini mendengarkan ilmu ini, apa ada sebabnya? Kemudian yang kedua, syarat-syarat dalam kita itu melaksanakan sholat jamaah dan sholat kafar itu syaratnya apa? Pertanyaan yang sangat bagus tentang adab thalabul ilmi. Pertama, ikhwah, perlu kita pahami bahwasanya ilmu itu adalah harta yang paling berharga. Kebaikan dan kejelekan seseorang ditentukan dengan ilmu yang ada pada dirinya. Kan itu Rasulullah SAW dulu manusia biasa, ammi, seorang yang ummi, nggak bisa tulis baca.
Lalu Allah memilihnya, diberikan kepadanya ilmu, naiklah derajat. Kan itu Allah menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Berarti kita yakini semua orang mukmin tinggi derajatnya. Nah, dari kalangan orang mukmin yang sudah tinggi derajatnya, walladzina utul ilma darajat, orang yang punya ilmu itu ditinggikan lagi beberapa derajat. Jadi katakanlah ini orang mukmin di sini derajat diangkat lagi, khususnya apa? Orang-orang yang Allah beri ilmu kepada mereka. Al-ulama. Ya. Sampai anjing saja dibedakan oleh Rasulullah SAW. Anjing itu yang bisa dipakai berburu, nanti buruannya halal, kalau anjing itu punya ilmu. Kalau anjing itu goblok, nggak bisa. Anjing bodoh yang biasa teriak-teriak di pinggir jalan, bismillah dilepas. Begitu berburu, dapat buruan, tinggal separuh kasih majikannya. Ini bodoh anjingnya. Karena kalau anjing itu punya ilmu, tahu halal haram dengan pelajaran yang diberikan kepadanya. Oh, berarti tugas saya menangkap, nggak boleh menyicipi. Nah, kalau anjing itu bodoh diicipi. Dapat separuh kurang lah untuk majikan saya, sampai aja satu cukup. Nah, sampai masalah anjing saja dibedakan dengan sebab apa? Ilmu. Makhluk yang hina jadi mulia katakanlah dengan apa? Ilmu. Bagaimana lagi dengan manusia? Allah tidak pernah memerintah Rasulnya untuk meminta tambahan dari harta atau perbendaharaan dunia, tidak. Allah merintah apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan ya Nabi Allah Muhammad, ucapkan doa, Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Allah nggak pernah merintah tambahkan harta Anda. Itu kedudukan ilmu. Karena itu suatu yang mulia pasti ada adab untuk mencarinya. Kan itu adab talabul ilmi sebagaimana yang diambil dari hadis Jibril yang panjang. Orang yang mau talabul ilmi itu pertama harus siap betul secara jasmaninya. Sehat, segar, pakaiannya rapi, mandi kalau perlu mandi dan seterusnya. Jibril beliau. Sadidus sawadis sa'ri, sadidus bayadis siap. Sangat hitam rambutnya, putih pakaiannya. Diambil faedah di situ, betul-betul siap mengambil faedah ilmu. Kemudian yang kedua, wa asnada rukbataihi ila rukbatain nabi. Kemudian Jibril tadi menyandarkan lututnya ini kepada lutut Rasulullah SAW, menunjukkan bagaimana dia berupaya memperhatikan ilmu itu dengan perhatian yang besar. Karena itu ketika lagi bermajelis ilmu jangan diedarkan kue. Kotak amal saja bikin hilang perhatian, apalagi kue. Ngerti kan? Kotak amal tuh, udah ngelis dari sini diikuti terus sampai ujung. Nanti dibuka, isinya berat. Mikirnya ke situ. Lah yang disampaikan dari sana itu jelas lepas. Kita ini nggak seperti orang dulu ya. Rekaman kita ini 5 menit awet aja, alhamdulillah ya. Perlu perhatian. Karena itu ribut ngomong sendiri di majelis ilmi itu berarti seorang yang tidak beradab dalam hal itu. Bukan ustadznya kasar mengatakan saya nggak beradab, ya salah dia sendiri, bukan saya yang kasar. Ini satu kisah Imam Sufyan Ibn Zainah kalau nggak salah, atau Sufyan Ats-Tsauri, pokoknya Imam Sufyan, saya lupa keduanya. Itu ketika sedang bermajelis menyampaikan ilmu, dia seorang yang alim menyampaikan ilmu kepada talabahnya. Masuklah seorang pemuda yang bergaya dia punya ilmu. Begitu masuk, kalau jawil sampingnya diajak ngobrol. Begitu ustadznya menyampaikan, dia komentari lalu disampaikan lagi. Begitu datang komentari, sampaikan lagi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri marah. Ya, lalu memerintahkan supaya dia diusir dari majelis ilmu tadi. Karena orang yang semacam ini akan menghalangi ilmu dan mengotori majelis yang mulia. Itu khusuk, dengarkan. Khusuk jangan sampai ngantuk loh ya. Kalau khusuk bablas namanya terlalu khusuk. Nah kalau hulu khusuknya itu juga nggak bagus. Jadi adabnya bagaimana posisi diri kita memang siap dalam keadaan segar, jangan terlalu capek. Jadi kalau mau talabul ilmi itu memang seperti itu. Kalau kita sudah penat di situ tinggal katakanlah kemampuan membuka mata itu 1/4 dari asal normal. Nah itu ya ilmu bisa jadi salah paham. Begitu dengan roh yang hilang separuh. Ngantuk. Nah itu perlu betul-betul persiapan. Begini.
Yang kedua, ketika pikiran kita ini sudah capek, menyampaikan ilmu nggak boleh panjang-panjang. Melihat kepada yang didakwai. Kalau di sana kayaknya udah penat, sudah hampir ngantuk, belum ngantuk loh ya, hampir. Itu jangan diterus-teruskan. Karena nanti akan apa? Menyia-nyiakan ilmu ini tadi. Nah, orang katakanlah sudah nggak bisa menerima, tetap dimasukkan terus. Nah, berarti sia-sia ilmu itu. Ya, nah itu. Jadi bagi anggota majelis yang pertama, dia memang betul harus siap seperti itu. Kemudian khusyuk. Sampai digambarkan majelis ilmu para sahabat itu, andaikan ada burung yang hinggap di kepala mereka tidak akan terbang. Saking khusyuknya. Sampai dikisahkan ada seorang alim ketika belajar kepada gurunya, syekhnya itu, dia itu katakanlah digigit kala. Sehingga itu ditahannya sakit karena gurunya sedang menerangkan pelajaran, dia khusyuk begitu sampai diketahui gurunya itu mau pingsan. Kok ucap pasti seperti itu, kenapa? Karena itu dihentikan pelajaran untuk ditanya. Ternyata dia disengat kalah. Masya Allah. Di dalam rangka mempertahankan kekhusyuan dan perhatiannya kepada ilmu, dia tidak mau bikin gaduh dengan teriak aduh sakit dan seterusnya, dia tahan. Seperti itu majelisul ilm. Lah hari ini kadang-kadang dilanggar seperti ini. Ustaznya baru bilang diterangkan sendiri di sana. Seperti itu. Itu adab dalam talabul ilmi tidak diambil. Kemudian tawadhu, ya, jangan kibar, jangan sombong, jangan fakhar, jangan berbangga, tapi tawadhu. Dan yang ketiga, kita ini harus berupaya kalau toh barangkali keterangan dari ustadz itu ada yang menurut kita menyelisihi atau kita berpendapat lain dan seterusnya, ditahan lisan itu. Ya. Pertama bagi kita talabul ilmi, apalagi kita ini belum banyak ilmu dan seterusnya, itu lebih mengutamakan, memarjukan, menyalahkan pendapat kita daripada pendapat orang lain. Baru nanti kalau ada kesempatan bertanya dengan cara yang bagus, kemudian didialogkan sehingga bahasanya bukan bahasa seolah-olah menentang, tetapi sebagai suatu bentuk ta'awun di dalam menyampaikan ilmu yang hak. Nah itu seperti itu. Ya, naam di antara adab-adab talabul ilmi. Yang semua itu harus dibingkai dengan apa? Ikhlas, semata-mata mencari wajah Allah. Talabul ilmi harus ikhlas. Itu nah. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan bersama masalah itu. Jangan kita ini kalah sama jamaah tabligh. Jamaah tabligh soal majelis itu ada pun majelis langsung kan begitu tak? Ambil posisi masing-masing. Jadi jangan sampai sunnah itu diamalkan orang lain, malah kita leha-leha tidak mengamalkannya. Bukan berarti saya suruh kita ini kagum dengan jamaah tabligh, tidak. Tapi kebaikan itu asalnya dari siapa? Dari Rasul dan para sahabatnya. Kita salat karena Rasulullah SAW mengajari kita salat, Allah memerintah. Kita beradab karena Allah dan Rasulnya mengajarkan kita beradab. Kok fadilah ini diambil orang lain? Ya kita harus ambil dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kita katakan nahnu aula bin nabiyyi sallallahu. Kita ini lebih utama bernasab kepada Nabi kalau memang kita ini betul-betul mau menjadi seorang ahli sunnah. Sebagaimana Nabi ketika orang-orang Nasara mempermasalahkan, mengatakan Isa itu milik kami dan seterusnya, apa kata Nabi? Ana aula bi Isa bin Maryam. Saya lebih utama terhadap Isa bin Maryam. Saya muslim, dia muslim. Saya rasul, dia rasul. Dia saudara saya satu akidah. Seperti itu. Kok ahli bidah mengatakan, dari kalangan Sufiyah mengatakan, oh Abu Hurairah itu tokoh Sufiyah, Hasan al-Basri tokoh Sufiyah, Ibnul Mubarak tokoh Sufiyah. Kita katakan nahnu aula bihim minkum. Saya lebih utama terhadap Abu Hurairah, kepada Hasan al-Basri, kepada Ibnul Mubarak daripada kalian. Kalian menyelisihi manhaj mereka secara total, sedang kami berupaya menapaki jejak langkah mereka. Seperti itu. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, syarat ketika ini melakukan jamak qasar bagi musafir. Pertama, kita harus yakin betul bahwa kita ini safar. Karena bolehnya mengqasar salat itu cuman bagi musafir. Orang sakit saja nggak ada qasar kalau dia nggak musafir. Pertama harus yakin betul kita musafir. Karena itu kita perlu punya ilmu apa itu safar. Safar adalah perjalanan jauh. Menurut adat kebiasaan manusia di tempat kita, bahwa itu sudah dihukumi perjalanan jauh. Yang kedua, perjalanan itu bukan perjalanan rutinitas harian.
Ya, seperti misalkan Ahmadi di sini tiap hari ke metro, pulang jam 3, itu bukan safar. Karena tempat itu sudah menjadi negeri dia. Berbeda dengan yang lain. Misalkan anak itu nggak pernah ke Pekalongan atau mungkin ke Punggur atau mungkin ke Kota Gajah, Kota Meroyong, nggak pernah, ya sekali waktu saja ke sana. Sebulan sekali, setengah bulan sekali ke sana. Itu nggak seperti yang memang kerjanya di sana tiap hari. Nah, itu karena kalau itu sudah menjadi tiap hari berarti itu seperti daerah dia. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah jamak, kalau qasarnya ada jelas ya. Kalau kita safar berarti salat kita qasar. Ya, kalau jamak itu kembali kepada sebab. Kalau ada keberatan atau ada udzur syar'i seperti misalkan hujan dan seterusnya, baru kita ini boleh menjamak salat tadi. Dan itu hak bagi mukim maupun musafir, sama saja. Misalkan kita ini mukim di sini, salat maghrib, turun hujan deras, sudah jamak saja sama isya. Selesai, pulang. Gak masalah, nggak ada pertimbangan dekat dan tidak dekat, karena jamaahnya bukan dia saja, ya itu yang dekat lah, yang sana. Nah, gitu. Jadi pertimbangan seperti Nabi dulu seperti itu. Dari rumahnya ya keluar saja, tempat Aisyah itu dekat masjid. Tapi begitu waktu jamak, ya jamak. Nabi juga imamnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang ada udzur untuk menjamak, apa itu capek betul atau mungkin waktu yang tidak mungkin terkejar atau yang seterusnya, berarti silahkan dijamak, baik mukim maupun musafir. Jelas itu ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Salah satu kelompok jumlahnya 10 orang mengumpulkan uang per orang 200.000 dengan jumlah 2 juta. Dan di dalam 1 bulan ditambah simpanan tersebut 20.000 rupiah per orang dan diberi nama koperasi. Ya. Pula pada suatu waktu diantaranya ada yang mau pinjam uang tersebut. Uang pinjaman 1 juta dengan catatan uang tersebut dicicil selama 10 kali atau 10 bulan. 1 kali cicilan sebesar 125.000 atau 120.000. Jadi uang 1 juta selama 10 bulan menjadi 1.250.000 atau 1.200.000. Yang saya tanyakan di sini, uang kelebihan tersebut itu termasuk riba atau bukan? Pak Ustadz tolong untuk dijelaskan. Bagaimana hukumnya bagi penyimpan uang tersebut dan bagi peminjam uang tersebut? Ini riba jelas. Enggak ada lagi kesamaran. Pinjam 1 juta, kembali 1.250.000 atau 1.200.000. Apalagi kalau bukan riba. Tapi gini Ustaz, ya. Itu kalau maunya yang pinjam, yang nyimpan, itu bagaimana Ustaz? Sama saja. Baik yang nyimpan atau yang tidak nyimpan, namanya pinjam 1 juta, ya kembalinya berapa? 1 juta. Kalau itu hitungannya pinjam. Tapi kalau pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta, kok ketemu bulan depan harus ngangsur 200, berarti 200 itu bukan dari pinjaman tadi, tapi apa? Angsuran pinjam lagi. Dibedakan. Jadi pertanyaannya, pinjam 1 juta, dicicil 10 bulan, tiap bulan 125.000, ya sama saja. Jumlahnya sih 1.250.000 lah, yang 250 namanya uang apa? Uang apa kira-kira kalau nggak uang riba itu? Hah? Nah, seperti itu. Apa bedanya dengan bank itu? Nggak beda loh. Kita pinjam 1 juta, udah kamu 10 bulan. Berarti tiap bulan angsuran. Ya, soal kecil dan besar itu kan bentuknya saja. Sekarang kalau tadi 1.500.000 rupiah, yang 500 riba bukan riba? Riba lah, apa kalau nggak riba namanya? Salah hitung, beda. Kalau salah hitung lain lagi. Ya. Ya betul, kalau uang kita sendiri kita pakai sendiri, jangan pakai mengembalikan lebih. Namun kita pakai 1 juta kok kembalikannya 12,5. Sama saja dengan bank itu. Sekarang kita ini nyimpen uang di bank, terus kita katakanlah pinjam di situ, nggak ngambil tapi pinjam, kan kita nyimpen juga, tapi kan ada juga bunganya, sama saja, nggak ada bedanya. Itu riba itu, ya. Jadi sekalipun yang menyimpan ataupun yang tidak menyimpan, kalau namanya hutang 1 juta, kembali berapa? 1 juta. Kalau lebih berarti itu riba.
Ada orang yang menafsirkan, katakanlah, kalau di bawah 5% nggak riba, di atas 5% riba, itu penafsiran dari akal manusia, tidak ada dari hukum Allah. Silakan Pak. Dan itu sudah merupakan kesepakatan waktu kata 2 tahun apa itu ya, berarti sama karena itu jadi sendiri milik kelompok sendiri kelompok 10 orang. Sekarang pembagiannya bagaimana? Ya bergerak. Tapi setornya sama. Sekarang kalau misalkan yang pinjam cuma 1 orang, ya kan? Katakanlah 10 juta, yang pinjam 1 orang 1 juta. Lalu dia yang memasukkan 1.250.000. Nanti dia dapat berapa? Sama dengan yang lain. Nah yang lain tidak nambahi 250 kok. Nah berarti itulah riba itu. Iyalah. Jadi gini maksudnya, itu kan nanti dibagi semua berapa itu keuntungan sama modal. Itu kan dibagi bersama. Enggak, keuntungan ini dari mana? Dari usaha apa? Dari usaha itu udah nambahin itu Ustaz. Lah iya, sama saja dengan bank. Semua kan pinjam itu. Semua pinjam. Semua ya membeli. Sama aja, sekarang pokoknya kalau pinjam 1 juta kembali 1.200.000, bahasa apapun, pilih sendiri atau tidak, berarti itu riba. Bertaubat. Kalau saya tinggal tiba-tiba saya mau beli Ya. saya tidak akan nikah dengan ustaz yang punya duit. Akad pinjam, Pak. Akad pinjam bukan akad nikah. Iya. Iya, iya. Terus saya kembalikan 5 juta. Ya sebelumnya atau sesudahnya daripada mengembalikan uang itu saya kasih tambahan uangnya 500.000 begitu. Kalau Ustaz ada kelebihannya dari uang kita yang kita putarkan ada seperti itu Ustaz. itu caranya jangan pinjem. Itu namanya sirkah, baru boleh. Kalau sirkah itu saya punya modal, sampean punya kerja. Nanti hasil dibagi sesuai dengan perjanjian, nggak masalah. Tapi kalau status sampean pinjem sama saya, nambah berapapun, sekalipun 1 rinjing jeruk, itu riba. Sekarang dalam Islam itu begini loh, saya pinjam 1 juta sama Aktawal ini, pinjam 1 juta. Begitu mengembalikan ini uang, saya kembalikan 1 juta. Ini hadiah untuk antum. Hadiah ini kalau dia terima itu riba. Karena hadiah ini diberikan keterkaitan dengan apa? Jasa dia meminjamkan uang sama saya. Sama dengan itu, Pak. Itu hati-hati dengan muamalah semacam itu. Kalau kita mau beri hadiah, sampaikan kepadanya, katakanlah jangan dalam momentum yang dipahami bahwa itu adalah bagian dari pinjam meminjam. Kembalikan ke uang, titik, udah. Habis itu mungkin suatu saat dan seterusnya ini ada rezeki. Tapi nggak ada kaitannya dengan yang kemarin. Dan memang kita mau kasih, yang lain pun juga dikasih gitu loh. Untuk menghilangkan kesamaran yang terjadi pada hal tersebut. Sampai dalam Islam seperti ini. Orang itu asalnya tidak punya pekerjaan jasa. Seperti ojek misalnya, itu kan jasa ya. Terus ada tetangga ini mau pergi katakanlah. Terus dia berinisiatif antar saya lah itu. Atau kita ini minta tolonglah, Aktawal saya antar mau ke metro misalkan. Nah ini nggak ada, memang bukan pekerjaan dia jasa itu. Kok satu di tempat sampai di metro sana katakanlah